these bows and arrows still haven't revealed if I like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Fatera Madina, NIM 1905124358. Saya dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang efek perubahan kurva AD dan kurva AS ke kiri dan ke kanan untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang efek perubahan kurva AD dan AS ke kiri dan perubahan AD dan AS ke kanan. Nah, sebelum menjelaskan tentang kurva perubahan AD dan AS ke kiri dan ke kanan, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu kurva AD. Kurva AD atau aggregate demand atau permintaan agregat adalah tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Nah, selanjutnya tentang pengertian kurva AS, agregat supply atau penawaran agregat, adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Sedangkan pengeluaran agregat adalah menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan perubahan AD dan AS ke kiri. Dikarenakan harga bahan mentah yang didapat dari impor itu naik, sehingga dengan naiknya harga bahan mentah, tingkat harga menjadi naik, yang semulanya P0 jadi P1. Sehingga pendapatan nasional real turun dari 0 ke Y1 dengan pergeseran perubahan P dan Y. Maka kurva AS akan bergeser menjadi AS1, yang semulanya AS menjadi AS1. Nah, terus dengan perubahan ini, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat kesempatan kerja dan mengurangi pendapatan real rumah tangga. Dengan berkurangnya tingkat kesempatan kerja dan pendapatan real rumah tangga akan mengurangi permintaan agregat, di mana agregat itu adalah AD. AD itu bergeser dari AD menjadi AD1, sehingga tercapailah keseimbangan baru di titik P2, di mana tingkat harga berada di P2 dan pendapatan nasional real berada di Y2, sehingga menjadi berkaitan. Makanya disebut perubahan serentak, karena yang pada awalnya kurva AS berpindah karena harga bahan mentah tadi naik sampailah ke kurva AD, sehingga AD itu berkurang dari AD menjadi AD1. Nah, selanjutnya tentang kurva perubahan AD dan AS ke kanan. Kurva perubahan AD dan AS ke kanan, titik awal keseimbangannya berada di E0 atau pada tingkat harga P0, dan pendapatan nasionalnya berada di Y0. Kalau kita lihat pada garis AS, itu dia berpindah ke bawah ke AS1. Itu disebabkan karena pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur, menurunkan berbagai pajak yang harus dibayar perusahaan, dan melakukan berbagai tindakan yang menggerakkan perkembangan kegiatan swasta. Perubahan tersebutlah yang menyebabkan garis AS itu berpindah ke kanan atau ke bawah menjadi AS1 dan berada di titik keseimbangan E1 atau tingkat harga menurun dari P0 ke P1 dan pendapatan nasional itu naik dari Y0 ke Y1.
Terjadinya peningkatan pendapatan nasional itu akan menambah kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga karena terjadinya pertambahan kerja inilah akan meningkatkan permintaan agregat atau yang awalnya AD menjadi AD1, lalu muncullah keseimbangan makroekonomi yang baru, yaitu dicapai pada titik E2. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.